Gimana sih cara periksa kehamilan kamu di rumah? Nah, ini kalau kalian ketemu video ini, kalian bisa simak ya video ini sampai selesai. Assalamualaikum, kembali lagi di Jurnal Bila. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu yang penting kalian ketahui, apalagi bagi ibu hamil nih. Nah, apalagi di era pandemi seperti ini, kalian harus tahu bagaimana cara memeriksa kehamilan kamu sendiri di rumah. Nah, pasti informasi ini bermanfaat banget ya buat para ibu-ibu yang lagi hamil. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, selamat datang buat teman-teman yang baru gabung. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian tekan dulu nih tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Dan kalian bisa mendukung channel ini dengan cara kalian like kalau kalian suka, kalian komen kalau ada pertanyaan, dan kalian share sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang membutuhkan informasi seputaran kesehatan, apalagi kehamilan nih. Jadi kalau kalian share ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, atau orang banyak, video ini makin bermanfaat buat orang lain. Dan kalian harus tonton terus video ini sampai selesai ya, jangan kalian skip supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian semua. Periksa kehamilan merupakan suatu yang penting bagi ibu hamil ya. Tapi berhubung kita sekarang masih di era pandemi, yang memang kalau jujur aja ya, saya sendiri kalau misalnya era pandemi seperti ini, mau pergi ke puskesmas itu rada-rada parno ya. Karena kalian tahu sendiri kan, kita sekarang itu masih dalam masa PSBB nih, khususnya di Ambon. Mungkin kalau di luar daerah selain Ambon udah new normal ya, tapi kalau di sini di Ambon masih PSBB. Dan kalau kita mau ke puskesmas ya, contohnya kemarin tuh saya ambil pengalaman, teman saya dia melahirkan di rumah sakit, tapi banyak ditolak sama rumah sakit. Itu wow, itu kan sesuatu yang gimana gitu ya, bikin trauma orang-orang, apalagi yang mau melahirkan ini pasti ibu-ibunya itu merasa was-was. Nah, jadi ceritanya dia pergi ke rumah sakit yang satu, ditolak ya, harus rapid test dulu. Tapi waktu itu katanya itu mereka lagi nggak punya alat rapid test atau kekurangan atau gimana lah, nggak tahu. Lalu mereka pergi ke Vaskes 1 juga begitu, pergi Vaskes 1 juga dia tolak. Pergi kedua bidan juga, bidannya tuh tolak karena mereka mungkin masih takut ya, apalagi waktu awal-awal corona. Nah, jadi di sini saya ambil kesimpulan, di Indonesia kalian wajib melakukan pemeriksa kehamilan itu sebenarnya hanya 4 kali, yaitu 1 kali pada trimester 1, 1 kali pada trimester 2, dan 2 kali pada trimester 3. Nah, atau biasa di Indonesia itu disebut dengan K1, K2, dan K3. Jadi sebenarnya kalian nggak perlu ya, bukan nggak perlu sih, kalian itu nggak terlalu wajib memeriksakan kehamilan kalian setiap bulan. Tapi ini kalau misalkan dalam situasi tertentu atau dalam situasi yang kalian memiliki tanda-tanda bahaya dalam kehamilan atau memiliki masalah tersendiri, ini memang kalian wajib selalu pergi check up ke dokter atau bidan ya. Tapi bagi yang memang tidak memiliki masalah-masalah ya, pada era pandemi seperti ini, kalian bisa tuh coba periksa kehamilan kalian sendiri di rumah. Kali ini saya berpatokan pada buku ini nih, buku Ibu dan Anak. Nah, ini buku kesehatan ibu dan anak, ini lengkap banget ya. Buku ini pasti kalian ibu hamil juga tahu. Nah, di dalam buku ini itu kalian bisa buku ini berguna untuk dari ibu hamil, lalu bersalin, lalu sampai anaknya imunisasi sampai besar nanti ya. Nah, di sini saya menggunakan catatan kesehatan ibu hamil. Nah, sebenarnya ketika kalian periksa ke dokter itu kan kalian juga dapat buku kecil. Nah, tapi itu hanyalah sebenarnya sama aja sih, antara dokter dengan bidan itu catatannya sama, tapi kalau di dokter mungkin lebih ringkas ya. Nah, di sini lengkap banget nih di buku ini. Ada kesehatan
catatan kesehatan ibu hamil yang diisi oleh petugas kesehatan ya. Di sini, nah, kita akan berpatokan pada pemeriksaan ini. Nah, kalian bisa coba melakukan pemeriksaan kalian di rumah mengikuti patokan ini. Nah, di buku ini ada isi yaitu keluhan sekarang, tekanan darah ibu ya, berat badannya setiap bulan atau setiap kali kunjungan, umur kehamilan, tinggi fundus uteri, letak janin, denyut jantung janin, letak kepala apa sudah masuk atau belum, lalu ada kakinya bengkak atau tidak, hasil pemeriksaan laboratorium, tindakan pemberian tablet FE, ini nasihat, keterangan, dan terapi ya, lalu harus kapan kembali. Nah, tapi di sini memang nggak mungkin ya kita bisa melakukan pemeriksaan ini sendiri di rumah ya, mustahil ya. Seperti contohnya pemeriksaan laboratorium, ini kan mustahil kita bisa lakukan sendiri di rumah ya, kecuali memang ada petugas yang datang memeriksa langsung di sini. Lalu dengar denyut jantung janin, ini kan memang kalian nggak bisa melakukan pemeriksaannya sendiri kecuali memang kalian punya alatnya Doppler, dan itu juga kalian nggak bisa mendengarnya sendiri, harus ada seseorang yang mendengarnya atau petugas kesehatan yang mendengar. Jadi langsung aja kalian bisa melakukan pemeriksaan kehamilan sendiri di rumah, yaitu yang pertama dengan menghitung usia kehamilan. Nah, ini cara menghitung usia kehamilan sendiri saya sudah pernah mencontohkan di video sebelumnya. Ini kalian bisa hitung tuh ya. Dulu kalau zaman saya kuliah dulu itu kita pakai hitung-hitungan manual ya. Kecuali kalian pergi ke dokter USG itu langsung kita bakalan tahu berapa usia kehamilannya, berapa usia janinnya ya. Tapi di sini kalau misalnya kalian itu nggak tahu hitung-hitungan atau malas hitung-hitungan, kalian bisa coba tuh menghitung dari tanggal terakhir kalian periksa ya. Contohnya seperti ini nih. Misalnya kalian periksa sebelumnya itu umur kehamilannya 5 minggu ya, bulan lalu. Lalu kalian tambahin aja nih dari bulan lalu sampai sekarang itu udah berapa minggu. Nah, jadi disitulah umur kehamilan kalian. Itu yang gampang ya. Kalau misalkan kalian sudah tahu, kalian sudah bisa menghitung bagaimana cara menghitung usia kehamilan menggunakan HPHT, kalian bisa hitung sendiri dari hari pertama kalian haid di bulan terakhir kemarin atau HPHT kalian. Lalu yang kedua adalah menghitung berat badan. Nah, ini kalian bisa menghitung berat badan kalau misalkan di rumah kalian itu ada timbangan. Nah, minimal kalian bisa menghitung berat badan kalian itu 1 atau 2 minggu sekali ya. Itu kalian harus lihat tuh apakah kenaikan berat badan kalian itu normal atau tidak. Nah, jadi tapi kalau misalkan di rumah kalian tidak punya timbangan, kalian bisa aja lihat nih menggunakan cermin meter atau kaca. Nah, di situ kalian kan bisa bandingkan bagaimana berat badan kalian minggu ini dengan minggu kemarin, atau di bulan ini dengan bulan kemarin, apakah ada kenaikan berat badan ataukah ada penurunan berat badan, atau kalian bisa mengukur lingkar tubuh kalian menggunakan ini nih. Tada! Maaf ya, ini agak berantakan ya. Ini bisa mengukur dengan ini meteran jahit ya. Di sini kan ada jelas ada per sentimeternya tuh. Kalian bisa deh ukur lingkar perut kalian. Tapi memang ini nggak seefektif dengan kalian mengukur berat badan menggunakan timbangan ya. Jadi maupun kalian di rumah, kalian harus pantau tuh bagaimana usia kehamilan ya, karena penting ya. Penting banget untuk pertumbuhan janin dan untuk perkembangan janin. Lalu yang kedua ini berat badan. Nah, kalian juga harus lihat berat badan kalian apakah setiap bulannya itu naiknya normal atau malah tambah turun, atau ada pemberatan badan yang lain atau obesitas. Itu kalian juga harus perhatikan. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah mengukur tekanan darah. Nah, ini ya. Sekarang kan udah ada itu tensi manual ya, tensi digital yang kalian bisa langsung pasang aja di tangan, kalian tekan itu bisa bergerak sendiri. Maksudnya bukan bergerak sendiri, itu bisa kembang kempis sendiri tanpa harus kalian pompa ya. Jadi tapi kalau misalkan kalian nggak punya alat tensi nih, lalu nggak bisa periksa, kalian bisa lihat tanda-tanda dalam tubuh meski itu keakuratannya kurang. Kalau misalnya kalian punya riwayat hipertensi nih, kalian harus lihat apakah dalam tubuh kalian tuh terjadi bengkak, pusing, berkunang-kunang ya, pandangan kabur. Nah, ini kalian harus was-was. Kalian harus aware sama diri kalian sendiri. Itu juga bagi kalian yang memiliki tensi rendah ya. Jadi contohnya kalau yang tadi hipertensi tuh, selama kalian kehamilan kalian, periksa kehamilan kalian yang sebelumnya, kalian kan bisa lihat apakah darah saya tuh
normalnya segini, tapi kok kenapa tiba-tiba naik ya? Kalau naik, kalau misalkan darah kalian itu memang ada riwayat darah tinggi, kalian ada tanda-tanda tersebut, itu kalian harus was-was juga, harus waspada. Lalu bagi yang anemia itu juga seperti itu. Kalau misalkan darah kalian rendah dan dalam tubuh kalian itu ada tanda-tanda anemia seperti mata berkunang-kunang, lemas, pucat di sklera ya, atau kuku jari-jari kuku ini pucat atau telapak tangannya pucat, itu kalian harus was-was juga, harus aware gitu ya ceritanya sama diri kalian. Jadi kalau misalnya tanda-tanda seperti itu bolehlah kalian periksa. Yang keempat ini mungkin memang agak bingung ya bagi kalian yang nggak terbiasa, yaitu mengukur besar perut. Nah ini besar perut kalian bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama adalah kalian bisa mengukur dari menggunakan ini nih, menggunakan bagian terkeras kalian ya. Kalian bisa menggunakan bagian terkeras di atas perut kalian, itu namanya fundus, dan bagian terbawah di atas tepi kemaluan itu namanya simfisis. Nah, kalian bisa ukur, nanti ada rumusnya. Di sini saya akan memberitahu gambarannya. Mungkin memang keakuratannya bisa beda antara 1 cm sampai 2 cm ya, tapi kalau kalian bingung juga, kalian bisa tuh bercermin dan kalian bisa lihat itu perut saya, oh ini bagian tingginya itu segini ya, di atas 3 cm, di atas udel atau pusar, atau kalau misal baru kehamilan baru itu baru 3 jari di atas, di bawah pusat, atau 3 jari di pertengahan antara pusat dengan simfisis. Nah nanti ada rumusnya itu seperti ini, atau ada gambarannya tuh seperti ini. Kalian juga bisa mengukur menggunakan meteran ini ya, pita sentimeter nih. Kalian bisa mengukur dari, sama juga rumusnya, mengukur dari simfisis atau tepi atas kemaluan sampai fundus bagian perut teratas yang keras. Mengukur besar perut atau mengukur tinggi fundus uteri ini berfungsi untuk apakah bisa kalian bisa lihat apakah janin kalian itu berkembang atau tidak ya. Kan misalnya kalau janin kalian itu nggak berkembang, jadi kalian bisa lihatlah, apalagi berat badan bayi ya, itu di setiap bulannya itu bertambah nih ya. Apalagi yang memang sudah trimester 3, yang trimester akhir ya, bulan-bulan akhir mau melahirkan, itu bertambahnya pesat setiap minggunya. Jadi kalian bisa lihat nih dengan mengukur perut kalian, apakah misalnya kalau perutnya itu makin lama kok nggak berkembang-kembang, malah tetap segini aja dari bulan-bulan kemarin tuh besarnya segini-gini aja, itu kalian bisa waspada ya. Kalian bisa periksa lah, kalian bisa periksa ke fasilitas kesehatan. Tadi mengukur berat badan udah, tekanan darah udah, besar perut, lalu menghitung kehamilan. Selanjutnya adalah menentukan posisi janin. Nah ini mungkin agak bingung ya bagi ibu-ibu yang memang nggak terbiasa. Tapi kalian bisa lihat atau kalian bisalah coba raba-raba, maupun memang hasilnya itu nggak seakurat kalian pergi ke USG atau periksa USG ya. Jadi kalian bisa lihat misalkan kehamilan kalian itu lintang ya, kalau kalian raba ini di perut ya, misalnya nih kalau kehamilan normal ya, kehamilannya itu biasa, itu di atasnya fundusnya ini keras, lembek tapi lembek agak keras ya, tapi bagian bawah ini atas simfisis tadi yang bawah atas kemaluan itu keras, lalu kalau kalian pegang begini goyang-goyang ya, dan kalian merasa nyeri dan sering pingin kencing terus. Nah ini bisa merupakan kalian mengalami kehamilan normal ya. Tapi bagi kehamilan lintang, kalau kalian raba di atas fundus ini kosong dan di bagian bawahnya itu juga kosong. Nah itu bisa jadi merupakan kehamilan lintang. Lalu bagi yang kehamilan sungsang, jika kalian merasa di bawah payudara ini keras lalu nyeri, lalu kalian sering merasa sesak ya, nah ini bisa jadi kalian mengalami kehamilan sungsang. Lalu untuk yang kehamilan yang tadi normal nih, saya akan tambah, kalau misalkan kalian kehamilan normal, kalian pasti akan sering ngerasa itu gerak-gerak terus di bagian perut kanan dan perut kiri. Ini kita biasa sebutkan dengan punggung kanan dan punggung kiri. Maupun cara-cara tadi nggak 100% akurat seperti kalian USG ya. Tapi jadi ini saya saranin,
Kalau misalkan umur kalian itu baru 28 minggu ya, 26 sampai 28 itu nggak usah lah, nggak terlalu penting lah bagi kalian untuk USG, kecuali memang terjadi masalah-masalah yang tadi ya, masalah-masalah ada tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Tapi bagi hamil yang memang udah 36 minggu, 38 minggu, kalian tuh harus periksa. Ya, harus periksa karena kehamilan kalian, persalinan kalian itu sudah dekat. Selanjutnya adalah memantau detak jantung janin atau mendengar DJJ. Nah, ini kan mustahil kalian bisa dengar detak jantung janin kalian ya. Nah, tapi di sini saya punya cara yang memang tapi nggak seakurat dengan kalian yang tadi periksa ke bidan atau pergi ke dokter, yaitu kalian bisa merasakan aja apakah ada pergerakan janin kalian setiap saat ya. Gerakan pada janin atau janin bergerak ya, ini bisa kita rasakan atau sangat terasa itu pada usia kehamilan 16 sampai 23 minggu. Karena jika kehamilan kalian itu masih di bawah 16 atau 23 minggu, ini agak susah karena janinnya masih kecil, lalu area ketubannya juga banyak. Jadi kan kalau janin-janinnya bergerak itu nggak terlalu berasa sama kita. Tapi pada usia 23 sampai 28 minggu ini pergerakan janinnya itu juga agak gimana ya, agak nggak terlalu jelas kerasa. Ibu harus lebih peka untuk merasakan gerakan janin. Kecuali memang yang paling terasa ya gerakan janin yaitu pada trimester 3 nih, atau 28 minggu ke atas nih ya. Jadi kan karena bayinya udah besar, baru memang udah penuh, dia besar memenuhi ruang rahim ya, jadi air ketubannya itu juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan bayinya bergerak sedikit, tendang-tendang sedikit, senggol-senggol sedikit, itu juga udah kerasa. Bagaimana cara agar kalian bisa mengetahui apakah gerakan janin kalian itu normal atau tidak? Nah, di sini kalian harus berpatok pada, kalian bisa hitung tuh pergerakan janin kalian itu yang paling akurat adalah pagi dan malam hari. Nah, kenapa siang hari tidak bisa? Nah, karena pada siang hari ketika kalian beraktivitas, kalian kan ke sana ke sini, berjalan-jalan sana sini, tuh bayinya rasa kayak diayun-ayun ya. Jadi dia itu siang merupakan waktu yang memang setiap bayi itu tidurnya itu pada siang hari. Jadi kalau malam hari nih kalian sudah lebih rileks ya, kalian bisa santai-santai, kalian udah tenang ya. Nah, itu bayinya itu bisa bangun dan kalian bisa merasakan gerakan-gerakan janin pada waktu-waktu itu. Yang pertama yang kalian lakukan untuk menghitung gerakan janin yaitu kalian bisa hitung ya. Kalian hitung setiap 10 gerakan dalam waktu 2 jam. Nah, ini kalau misalkan gerakannya itu kurang dari 2 jam, 10 kali kurang dari 2 jam, 2 jam ini merupakan hal yang normal ya. Tapi kalau misalkan gerakan janin kalian itu 10 kali mencakup waktu 2 jam atau lebih dari 2 jam, ini kalian harus segera periksa. Nah, yang pertama yaitu kalian bisa menyiapkan catatan dan arloji. Jadi supaya kalian gak was-was, kalian harus, dan tadi saya bilang mengukurnya itu atau merasakannya pada pagi dan malam hari. Nah, jadi kalian tunggu sampai bayi kalian itu bergerak yang pertama kali. Kalau dia sudah bergerak, nah mulai dari situ kalian bisa menyalakan timer dan kalian hitung. Bila misalnya janin kalian itu dalam waktu kurang dari 2 jam belum bergerak ya, atau dalam waktu 30 menit, 40 menit kalian belum bergerak lagi, kalian bisa coba berjalan-jalan, jalan-jalan kecil ya, atau makan yang manis-manis untuk merangsang pergerakan janin. Lalu kalau misalnya gerakan janin itu 10 kali kurang dari waktu 2 jam, misalnya 40 menit nih, atau 60 menit nih, atau 1 jam lebih. Nah, ini merupakan masih dalam suatu yang normal. Tapi misalnya, kalau misalnya gerakan janin kalian itu 2 jam baru mencakup 10 kali gerakan ya, atau 10 kali tendangan, atau lebih dari 2 jam. Nah, ini kalian harus waspada. Kalian harus pergi ke dokter. Ya, pokoknya kalian harus pergilah saat itu. Jadi kalau kalian belum bisa periksa ya, masih dalam pandemi, jadi kalian bisa coba tuh menghitung gerakan janin setiap hari. Jadi kalian bisa lihat, oh hari pertama ini gerakannya 10 kali dalam waktu 30 menit, atau ini karena saya baru makan yang enak-enak, baru makan yang manis-manis, makan es krim dan lain-lain, dia seneng nih, jadi 15 menit aja dia gerakannya udah lebih dari 10 kali. Tapi kenapa kok hari berikutnya kok janin saya 60 menit atau 1 jam baru bergerak 10 kali ya. Jadi ini kalian bisa pantau terus ya, maupun ini sebenarnya harus sering kalian pantau ya, bukan hanya
harus pergi ke dokter baru pantau bagaimana dengan janin janin. Ini kalian bisa pantau aja di rumah dengan dengan melihat atau merasakan pergerakan janin kalian. Kemudian yang terakhir adalah pemberian terapi. Nah, ini sebenarnya pemberian terapi atau pemberian suplemen seperti obat-obatan itu sama aja ya. Dari kalian kehamilan usia trimester 1 itu obatnya sama ya. Biasanya itu bidan ngasih asam folat, habis itu pengurang mual atau B6 ya, itu obat mual muntah. Dan obat tambah darah. Kalau trimester 2 ya, jadi kalau kalian periksa dan masih kehamilan trimester 2 pasti akan dikasih yaitu kalsium, obat kalsium atau biasanya kalak ya, dan penambah zat besi atau tablet Fe. Jadi kecuali kalian yang memang mengalami, contohnya nih kalian habis mengalami keguguran ya dan harus mendapatkan obat penguat kandungan ya, atau kalian mengalami gejala-gejala lain yang memang kalian harus meminum obatnya itu sendiri. Nah, jadi misalkan kalau kalian periksa, kalian harus tanya nih ke bidan atau dokternya, ini saya meminum obat ini harus berkelanjutan atau sampai sini aja. Tapi kalau misalkan harus berkelanjutan, berarti kalian memang harus pergi periksa ke dokter untuk mendapatkan obat yang tadi ya. Jadi di sini saya nggak bisa kasih cara-cara atau obat yang tepat yang harus kalian minum untuk ibu hamil ya. Karena memang berbeda-beda trimester 1, trimester 2 ya, atau bagi yang memang kalian itu mengalami gejala-gejala tertentu, itu obatnya memang sendiri-sendiri. Ini saran dari saya, kalian harus terus memantau tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Nah, ini tanda-tanda bahaya dalam kehamilan saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa simak dan kalian bisa tuh cek dalam tubuh kalian selama kehamilan kalian apakah memang mengalami tanda-tanda bahaya ini ya. Kalau misalkan tanda-tanda bahaya itu seperti keluarnya pendarahan, ini bisa terjadi abortus, mola atau kehamilan ektopik. Nah, mual muntah yang berlebihan, habis itu pusing, mata berkunang-kunang, pandangan kabur ya, atau gerakan janin berkurang. Habis itu masih banyak lagi tanda-tanda bahaya kehamilan, kalian harus pantau ya. Kalau misalnya terjadi pada kalian bisa segera pergi check up ke dokter atau pergi konsultasi ke dokter atau bidan terdekat ya. Tapi kalau misalkan bagi ibu-ibu yang memang keadaannya itu biasa aja, normal-normal aja, nggak ada tanda-tanda bahaya ya, kalian bisa tuh udah diam aja di rumah dan tidak melakukan pemeriksaan dalam masa pandemi seperti ini ya. Kalau misalkan di luar pandemi itu sesuka kamu mau periksa kapan ya, seminggu sekali, sebulan sekali, itu kan nggak apa-apa, itu kan uang kalian sendiri ya. Tapi kalau sekarang, nah saya saranin seperti itu aja untuk mengurangi resiko kecemasan pada kalian, karena ibu hamil itu nggak boleh cemas ya, nggak boleh pikiran, juga akan mengganggu pada janinnya. Sampai di sini aja video kita kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, teman-teman kurang jelas dari penjelasan saya tadi atau ngomongnya kecepatan, jadi kalian kurang paham ya, kalian bisa tuh tanya di kolom komentar atau DM di Instagram saya supaya bisa tanya-tanya lebih enak, lebih luas tanpa malu-malu ya mau tanyain apa. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini nih ya, supaya lebih berkembang lagi, bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Kalian bisa share video ini ya, kan banyak banget ibu-ibu hamil di luar sana mungkin yang memang butuh informasi, mereka nggak bisa pergi ke dokter atau ke bidan karena pandemi ya, atau karena keuangan juga. Kalian bisa share dan mudah-mudahan aja bermanfaat buat mereka semua, amin. Sampai di sini aja video kita kali ini ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.